Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zakaria Ismail. Pada video kali ini kita akan bahas tentang kemerdekaan. Nah, bagaimana kemerdekaan itu sesungguhnya? Apakah hanya dangdutan di istana presiden, atau hanya lomba makan kerupuk, atau hanya upacara bendera saja? Nah, pada kesempatan ini saya bersama abang saya sekaligus guru saya, Kakanda Wahidin. Beliau akan menjelaskan konsep berpikirnya terkait dengan kemerdekaan. Jadi abang bisa langsung memberikan statementnya terkait kemerdekaan yang sesungguhnya seperti apa. Eh, Oke, terima kasih. Kebetulan ini hari Rabu bertepatan dengan tanggal 17 Agustus ya 2022, dan 17 Agustus ini mengingatkan kita tentang sejarah eh, Republik kita tercinta ini, di mana tanggal 17 ini selalu diperingati dengan momentum uh, memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini juga adalah salah satu peninggalan presiden pertama kita, di mana Bung Soekarno itu pernah mengatakan bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Ya, Nah, jas ini merah. mungkin salah satu yang masih kita uh, junjung tinggi, yang masih juga selalu diperingati oleh seluruh warga negara ketika masuk pada tanggal 17 Agustus. Nah, seluruh warga negara itu berpartisipasi, baik uh, stockholder, bahkan di para pejabat dan pemerintah, juga sampai di tingkat presiden, bahkan di tingkat terendah ya kan, pemerintah desa itu kemudian punya antusias dan semangat tinggi merayakan hari kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Nah, cuman di sini ada yang menarik yang kita mau sampaikan sebagai pesan moral ya, karena kita juga ini adalah salah satu generasi penerus pewaris sejarah, dan juga kita juga bertanggung jawab atas bagaimana keberlangsungan negara yang kita cintai ini, karena di momentum kemerdekaan ini tiap kali kita memperingati hari bersejarah ini, kita selalu disuguhkan dengan kegiatan-kegiatan yang sering orang sebut dengan merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka kita lihat di berbagai wilayah itu semacam kegiatan formal dan kegiatan-kegiatan non formal yang terkesan menghibur begitu. Misalnya di momentum 17 Agustus ini orang mengadakan di tingkat pendidikan, orang mengadakan karnaval budaya, lomba gerak jalan gitu. Itu yang umum diketahui. Nah, di luar itu juga kadang orang merayakan momentum 17 Agustus ini dengan berbagai macam lomba, misalnya lomba panjat pinang, ya kan, lari karung, panjat makan kerupuk, segala macam lah, dan lain-lain. Nah, eh, ini terkesan kalau bagi saya, ya, ini perspektif saja, secara individual, perspektif saja bahwa hal-hal yang eh, memiliki nilai filosofis sejarah itu, ketika kita memperingati momentum kemerdekaan Indonesia, kita seakan-akan lupa dengan jasa dan perjuangan para pahlawan kita.
setidaknya kita yang menjadi pewaris kemerdekaan hari ini setidaknya memberikan rasa penghormatan kepada pahlawan yang telah memperjuangkan bangsa ini, yang telah mengantarkan kita pada gerbang kemerdekaan, yang telah membebaskan kita dari bentuk penjajahan secara materi, penjajahan sumber daya alam, penjajahan fisik, bahkan penjajahan moral kemanusiaan pun itu telah terbebas gitu. Namun pada kenyataannya hal-hal yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita dulu itu sampai hari ini kita masih melihat, ya kan, bahwa kemerdekaan yang didapat oleh negara Republik Indonesia ini hanyalah kemerdekaan secara yuridis. Untuk mendapatkan syarat deklaratif, kalau kita bicara secara normatif, kita telah diakui oleh negara lain bahwa negara Indonesia telah merdeka. Ini hanya syarat deklaratif. Namun kemerdekaan yang kita mau lihat di sini, ya kan, ini simpel saja bahwa di negara kita tercinta ini ketika generasi, ya kan, mau mengekspresikan pikirannya, ya kan, mau memberikan sumbangsi ide dan gagasannya untuk negara yang berkenaan dengan maju mundurnya negara, ini kemudian tidak menjadi hal yang penting, tidak selalu direspon baik oleh negara ini. Begitu. Padahal pikiran-pikiran generasi dan pemuda ini sebenarnya adalah bentuk daripada implementasi kemerdekaan yang sesungguhnya yang harus diterima oleh seluruh warga negara Indonesia. Makanya dalam salah satu poin Undang-Undang Republik Indonesia ini kita sebenarnya diberi kebebasan untuk berpendapat, beraspirasi, ya kan, mengeluarkan ide dan pikiran untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Nah, ini yang disebut, ini sebenarnya muatan kedaulatan dalam hidup bernegara ini. Nah, bukan berarti kemerdekaan ini hanya terbatas pada perayaan-perayaan yang kita sebut tadi, ya kan, pawai budaya, lomba gerjalan, karnaval, lomba lari karung, panjat pinang, makan kerupuk. Kalau saya sebut hal-hal ini, hiburan-hiburan seperti ini, sebenarnya ini adalah budaya peninggalan penjajah, ya kan? Budaya budak yang kita jalani ini. Nah, untuk bagaimana melupakan, ya, menghilangkan stigma berpikir kita bahwa sesungguhnya ketika momentum kemerdekaan ini hal yang penting yang harus dilakukan itu apa, ya kan? Kita lupa menuangkan pikiran kita ketika momentum 17 Agustus itu apa sih yang kurang, ya kan? Apa kira-kira masalah bangsa Indonesia ini? Apa masalahnya? Apakah kita ini sudah berbenah? Apakah kita ini masih tertinggal? Apakah kita ini sudah merasakan merdeka yang sepenuhnya? Ya, ketika momentum 17 Agustus dari Sabang sampai Merauke orang bicara teriakan selamat HUT RI, ya kan, kita bangga dengan kemerdekaan, pada saat yang bersamaan justru negara Indonesia sedang krisis, ya kan, sedang krisis moral kemanusiaan. Berbagai masalah, ketimpangan sosial, masalah-masalah moral, ya, kekerasan itu justru marak ditampilkan di media. Nah, gitu. Kemiskinan semakin merajalela, ya, pembudakan semakin banyak, kekerasan, ya kan, pembunuhan di tingkat elit bahkan di tingkat awam terjadi. Nah, ini sebenarnya secara filosofis ini sesungguhnya kritikan, ya kan. Keadaan sebenarnya telah mengkritik di tengah momentum kita melaksanakan ke hari kemerdekaan, memperingati hari kemerdekaan, tetapi justru keadaan di sekitar kita justru mengkritik, ya, pelaksanaan memperingati hari kemerdekaan itu sendiri. Nah, itu. Yang terpenting bagi saya, kemerdekaan itu di mana seluruh warga negara ini, ya kan, bebas, ya kan, tidak dikerangkeng, tidak dipasung
pendapatnya untuk memajukan negara, ya kan, pikirannya untuk negara ketika generasi kemudian menyupport negara untuk memberantas kasus-kasus korupsi, memberantas persoalan-persoalan kemanusiaan, mengawal penegakan supremasi hukum yang dimana di negara ini banyak kritikan di mana hukum masih tajam ke bawah, tumpul ke atas, hukum belum ditegakkan sepenuhnya, ya. Masalah-masalah kemanusiaan ini masih banyak kita hadapi. Ya. Makanya Indonesia harus berbenah. Ketika kita sering memperingati, bahkan nanti ke depan, mungkin 17 Agustus ke depan kita akan memperingati lagi hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Nah, sekarang saja Indonesia sudah 77 tahun lepas dari penjajahan. Nah, ini harus digarisbawahi. Lepas dari penjajah, ya kan? Artinya yang seperti yang saya bilang tadi, kita terlepas dari beban, ya, gitu. Nah, kita sudah keluar dari tekanan-tekanan hidup. Nah, karena pada saat itu ketika bangsa ini dijajah, bayangkan kehidupan masyarakat itu di bawah tekanan, di bawah ancaman, ya kan? Hidup tentram, damai, justru itu jauh dari harapan. Nah, ini yang dimaksud kita garis bawahi lepas dari penjajah, di mana sumber daya alamnya kita tidak bisa nikmati sepenuhnya, begitu. Kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan itu sepenuhnya tidak bisa kita dapat. Ya namanya kita masih dijajah, nah, gitu. Nah, maka setelah lepas 77 tahun kita lepas, begitu, dari tekanan dan ancaman yang menyiksa, ya kan, beban secara moral, beban secara fisik, pikiran, tenaga, itu semuanya dibeban, kita mendapatkan beban. Nah, pada pasca momentum pidato proklamasi, ya kan, kemudian ada pesan yang luar biasa untuk seluruh warga negara bahwa kita sudah terlepas dari tekanan-tekanan itu. Nah, pertanyaan kita, apakah sekarang, ya kan, 77 tahun negara Indonesia ini, apakah warga negara sudah sepenuhnya pulih dari ancaman-ancaman seperti yang kita bahasakan? Nah, itu ini masalahnya. Itu poinnya. Nah, kalau kita mau sebut satu persatu masalah-masalah kemanusiaan yang terjadi di negara ini, banyak sekali masalah yang terjadi, ya, yang berhubungan dengan kekerasan secara sosial, tekanan secara kemanusiaan, perampasan hak, ketidakadilan hak. Nah, ini sebetulnya penjajahan itu sendiri, ya, di mana negara yang telah menjajah Indonesia, ya, kemudian budaya penjajahan itu masih diwariskan sampai, bedanya adalah Belanda, Jepang itu, ya kan, secara terbuka menyatakan diri bahwa mereka menjajah. Sekarang orang Indonesia, ya kan, warga negara sendiri, orang sesama Indonesia, ya kan, bedanya dulu Belanda, sekarang sesama warga negara saling menindas, ya kan, merampas dan menyakiti, itu juga penjajahan namanya. Hanya bedanya, ya kan, mereka bukan orang Belanda, tetapi karakter, ciri khas, dan kebiasaan menindas yang lain, merampas hak orang lain, mengancam dan memberi tekanan kepada yang minoritas, itu namanya penjajah. Itu juga mereka sedang melakukan penjajahan. Nah, sesungguhnya kita kalau keadaan-keadaan seperti itu masih diterima oleh warga negara, ya, sungguhnya kita belum merdeka. Maka secara filosofis saya ingin sampaikan begini, bahwa kemerdekaan kita ini, kita hanya merdeka secara deklaratif saja. Secara yuridis kita merdeka. Tapi secara filosofis warga negara Indonesia, ya kan, masing sedang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan yang layak itu. Nah, ini jelas dalam amanat undang-undang, ya kan, para pahlawan hanya mengantarkan kita pada gerbang kemerdekaan, ya kan. Maka merdeka itu, ya, merdeka yang sesungguhnya itu 80% masih belum dirasakan. 20% itu
sebenarnya pintu jalan kita untuk menciptakan kemakmuran hidup dengan memilih pemimpin yang benar, ya kan? Gitu. Dengan kita berharap bahwa hukum ditegakkan dengan baik, ada keadilan, ada kemakmuran dan ketentraman. Ini 20% itu sebenarnya pintu bahwa untuk mendapatkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran lewat pemimpin yang bisa memerdekakan seluruh warga negaranya dengan karakter dia memimpin, itu sebenarnya kita sudah mandiri. Nah, pintu yang dititipkan oleh para pejuang kemerdekaan itu sebenarnya jalan kita untuk secara mandiri, ya kan, merumuskan loh kesejahteraan, kedaulatan dan kemakmuran rakyat ini. Makanya perjuangan para pahlawan dulu itu sebenarnya belum memberi kesejahteraan. Mereka hanya menitipkan pintu, melepaskan seluruh warga negara dari tekanan tadi yang kita bahasakan, tekanan moral, tekanan kemanusiaan, ancaman, bahaya, itu yang dibebaskan. Itu yang dibebaskan oleh para pejuang kita dulu, sehingga seluruh warga negara bisa mandiri dalam menentukan kesejahteraan dan keadilan hidup orang banyak. Maka diusunglah para pemimpin, mulai dari tingkat eksekutif, yudikatif, sampai ke legislatif. Nah, eksekutif ini presiden sampai ke tingkat RT. Nah, yudikatif ini kan MPR sampai ke tingkat Babinsa. Nah, termasuk legislatifnya DPR sampai ke tingkat permusyawaratan desa yang BPD. terkecil, BPD. Ini kita sudah mandiri sebenarnya melakukan itu. Kita sudah bisa bebas dari tekanan dan ancaman. Kita sudah bebas bisa memilih pemimpin kita, bisa mengusung orang yang mewakili kita, DPR. Tapi hal-hal itu juga sekarang belum juga mencerminkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, itu. Walaupun kita sudah mandiri, lepas dari penjajahan secara fisik tadi, ya kan, lepas dari tekanan, kejahatan, ancaman dan bahaya, itu sungguhnya itu hanyalah transisi saja, peralihan kondisi saja. Keadaannya saja yang beda. Dulu waktu Indonesia dijajah, ya kan, dulu penjajahannya jelas bisa kita saksikan, peperangannya bisa kita saksikan, bentuk. Sekarang peperangannya, benturan visinya, penindasan, perampasannya tidak lihat, tapi dia tertutup. Artinya sekarang lebih rumit ya. Aktivitas penjajahan itu masih, ya kan, dengan ditandai banyaknya persoalan-persoalan kemanusiaan, ya kan, perampasan hak, korupsi, tidak ditegakkannya hukum dengan ini sesungguhnya warisan penjajah yang masih bertahan dan belum bisa dijawab, ya kan, secara belum bisa dijawab seutuhnya di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ya. Seandainya kita lakukan survei, ya kan, survei kepada seluruh warga negara, ya kan, ketika ditanya satu-satu, kita sudah merdeka, bisa ditanya. Sebut, misal saya ditanya atau kita berdua, kita sudah, iya, negara Indonesia sudah merdeka, warga negaranya sudah merdeka. Nah, ini multitafsir. Ini jelas di sini melahirkan berbagai stigma dan perbedaan pandangan, bahwa ada yang mengatakan bahwa bisa paling jawaban yang muncul, ya kalau ditanya pada aspek itu ya kita belum merdeka, atau ada juga yang mungkin mau menjawab ya kita sudah merdeka. Nah, gitu. Tapi kalau saya secara pribadi, negara Republik Indonesia sudah merdeka. Sudah merdeka. Nah, merdeka. Dan kemerdekaan ini jelas diakui secara konstitusional, dan itu menjadi pedoman dan rujukan dasar negara ini secara mandiri akan mensejahterakan warga negaranya dengan diberikannya hak untuk merumuskan hukum, undang-undang, mengutus pemimpin. Ini benar. Tapi secara filosofisnya? Ya kan? Secara filosofis, ya kan. Kalau secara filosofis, ya kan, sungguhnya warga kemerdekaan yang kita terima ini adalah kemerdekaan yang sepenuhnya belum kita dapat. Maksudnya muatan kemerdekaan belum kita dapat, belum dirasakan. Secara filosofis, makna merdeka ini sendiri kan banyak sebenarnya. Secara pikiran, kita harus merdeka secara pikiran. Nah, merdeka secara pikiran ini adalah warga negara atau generasi kemudian bebas menuangkan,
ya kan, pendapat dan pikiran. Ini sebenarnya dijamin oleh negara. Negara menjamin ini dalam undang-undang, tapi dalam prakteknya itu ya kan diingkai dan dicederai. Nah, kemerdekaan dalam berpendidikan, ya kan, negara yang menjamin juga, ya kan. Tetapi masih ada hal-hal yang dicederai juga. Kemerdekaan politik, negara menjamin, ya kan. Kemerdekaan hidup, oke, negara menjamin. Makanya saya bilang tadi secara normatif negara menjamin, tetapi pelaksanaan untuk mengawal kemerdekaan ini yang menjadi persoalan yang justru sampai hari ini belum kita temukan. Ada apa, ya kan? Apakah kita yang tidak sadar untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan, atau memang kita ini, ya, atau memang kita tidak sadar bahwa kemerdekaan sesungguhnya itu ada dalam diri kita. Ya. Kalau saya secara pribadi, kemerdekaan sesungguhnya itu adalah, ya kan, dalam diri kita. Ketika saya merasa tentram, ya kan, tidak diganggu, ya kan, dan tidak mengganggu orang lain, ya kan, bisa hidup damai, ya kan, itu sebenarnya kemerdekaan, merdeka kita, ya kan? Tetapi ketika dihadapkan dengan kehidupan sosial, ya, ini persoalannya, kehidupan sosial berskala luas, ya kan, sesungguhnya kemerdekaan secara sosial belum ada. Kemerdekaan secara individual saja kita dapat, ya kan. Oke, kita mendapat jaminan aman hidup di warga negara ini, kita dilindungi oleh hukum, ya kan. Kita mendapatkan keamanan hidup kita, bahwa hidup di negara ini dilarang mengganggu, saling mengganggu, membunuh, ya kan, mencuri, menyakiti. Nah, ini sebenarnya bentuk kemerdekaan yang dikawal oleh, ya kan, negara untuk mensejahterakan untuk memerdekakan kehidupan warga negaranya. Tetapi ketika berhadapan dengan kehidupan sosial berskala besar, nah justru hal-hal ini semua dirampas, ya, hilang. Nah, sedangkan undang-undang dan hukum sebagai panglima tadi yang mengawal kemerdekaan warga negara tadi, yang menjadi amanat perjuangan para pahlawan kita dulu yang dirumuskan dalam bentuk undang-undang, justru ini dicederai, bahkan bisa dirampas. Nah, ini yang sering kita dengar kritikan bahwa kemerdekaan telah dirampas di negara ini. Negara yang merdeka tetapi kemerdekaannya dirampas. Nah, kita hidup di negara yang merdeka tetapi kemerdekaannya dirampas. Nah, ini masalah besar. Nah, sedangkan secara filosofis tadi, ya, merdeka itu substansinya adalah, ya kan, kita terlepas. Nah, kita punya kebebasan, ya kan. Kebebasan yang dimaksud itu adalah kebebasan hidup, ya, kebebasan melaksanakan aktivitas, ya kan, kebebasan beragama, kebebasan berpendidikan, kebebasan segala macam, ya kan. Tentu saja kebebasan yang diatur. Nah, tetapi substansinya adalah kemerdekaan di sini adalah kita bebas berpendapat selama itu tidak mencederai, ya kan, hak orang lain, tidak mencederai asas konstitusional, ya kan, tidak menyinggung, ya kan, tidak menyakiti yang lain, dan lebih-lebih apabila pendapat kita itu bisa membawa bangsa ini ke arah lebih baik, kenapa tidak kita berpendapat? Itu bagian dari warisan kemerdekaan. Dan yang terakhir, bahwa yang hilang di kita ini, ya kan, adalah spirit nasionalisme. Spirit nasionalisme. Dulu waktu pasca penjajahan, tidak ada, waktu Indonesia dijajah, tidak ada sistem kesukuan dulu kita di negara ini. Semua bersatu berjuang melepaskan ancaman dan bahaya. Tidak ada ya. Sekarang, ya kan, Indonesia sudah merdeka, justru sekte dimunculkan kembali, ya. Kesukuan justru dihidupkan kembali. Nah, gitu. Jadi rasa nasionalisme di bawah payung merah putih itu, ya kan, hanya simbolik, hanya sesuatu yang menjadi teoritis, hanya teoritis saja. Ketika kita butuh kalimat nasionalisme, maka kita ucapkan. Ketika kita butuh makna nasionalisme, ya kita pakai. Tetapi dalam pelaksanaannya
nasionalisme itu di mana? Tidak ada nasionalisme kalau saya lihat. Ya, tidak ada. Itu hanya hal-hal yang momentum saja. Justru ketika kita berhadapan dengan masalah, kita kembali kepada kesukuan. Itu nasionalisme itu hanya simbolis saja, hanya kata yang tidak bermakna. Makna ketika kita berhadapan dengan sentimen-sentimen tertentu. Nah, gitu. Ya, itulah teman-teman. Jadi menurut Abang Wahidin ini bahwa secara normatif kita sudah merdeka, tetapi pada pelaksanaan daripada kemerdekaan itu sendiri itu masih, tadi Abang bilang itu masih 80%. Nah, di sisi lain beliau juga menyinggung soal nasionalisme, di mana nasionalisme itu sudah mulai pudar, yang ada yang berlangsung di kehidupan bernegara kita saat ini itu hanya ada kesukuan, ras, dan mungkin itu hanya agama. Jadi segala persoalan selalu dikembalikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Nah, itu dari mana asalnya dan bagaimana? Nah, itu mungkin kita akan bahas pada lain waktu. Pada video kali ini kita tutup. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang Wahidin dapat ditangkap dengan baik. Akhir kalam kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.